ini beneran akan jadian bener atau cuman konten belaka. Ya walaupun konten dapat duit banyak banget loh. Tapi kalau ternyata ini bablas jadi yang beneran, ya kenapa enggak? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Franz Faisal akan beneran jadian sama Marisha Icha. Kita lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Alah, gimmick lah, semuanya kan udah laku, ya kan? Ada Pak Faisal, ada Bu Dewi, terus Fadli kan dari dulu udah terkenal. Fuji ini dari cuman asistennya si Vanessa Angel, sekarang jadi paling terkenal di antara yang lain. Gala jangan ditanya lah. Nah, Franz ini kan nggak ada kabarnya. Akhirnya ya di gimmick-gimmickin lah sama siapa ya kira-kira Marisha Icha deh. Biar apa sekeluarga terkenal, siapa tahu jadi keluarga The Kardashian. Nah, itu adalah kata-kata haters. Tapi saya pun berpikir ada kemungkinan seperti itu. Tapi kan kalau di dunia seperti sekarang ini, sesuatu yang awalnya gimmick, settingan bisa jadi beneran. Bahkan dulu pun saya berpikir waktu Fuji bareng sama Torik yang masak gede itu kayaknya ulah Atta Halilintar deh, ngejodoh-jodohin. Ya siapa tahu jadian, nggak jadi kan jadi konten. Nah, ini adalah satu hal yang kayaknya juga dilakukan. Tapi kita akan lihat, ini beneran akan jadian bener atau cuman konten belaka. Ya walaupun konten dapat duit banyak banget loh, dan tambah terkenal juga. Yuk kita akan lihat. Untuk kalian semua yang kebaperan atau baper beneran, kita akan bukakan kartu. Akankah Franz Faisal akan beneran jadian sama Marisha Icha? Kita lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Kita lihat dari kartu yang pertama. Kayaknya apapun ini, Franz itu yang biasanya paling kalem, paling ogah nongol karena kan bantuin bisnis dan selalu di belakang layar, ini kayaknya mulai nyaman di depan kamera. Kalau yang lain-lain kan memang sudah biasa di dunia hiburan. Ya kalau bapak sama emaknya ini kan sudah terbiasa ngelihat anaknya, dan mereka pun kan bukan sebagai seorang, ya mungkin kalau dibilang konten kreator karena melakukan kegiatan sehari-harinya. Kalau Bu Dewi kan ya bikin kue, ngurus anak, dan yang lain-lain. Kalau Pak Faisal kontennya adalah meladeni Pak Dodi. Tapi kalau Franz ini, itu kayaknya sudah mulai merasa nyaman di depan kamera, lancar. Bahkan keluasannya ini itu cukup membuat baper banyak orang dan mulai bisa dinikmati. Jadi ayo go buat Franz Faisal untuk ikutan masuk, dan ini sekeluarga bisa jadi konten kreator semuanya. Dan nggak hanya di Instastory dan juga TikTok, ini caption postingannya juga lucu-lucu, menunjukkan kalau Franz ini memang layak untuk ya postingannya ini diapresiasi sebagai seorang konten kreator juga. Dan ini adalah satu hal yang mungkin saat dia dijodohkan sama Fadli kemarin kan agak nggak nyambung gitu loh, usianya kan beda jauh. Tapi kalau sama Franz, nah ini nih karena sepantaran lebih masuk akal dan lebih mungkin untuk ini terjadi. Secara kan Marisha Icha juga sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Franz pun ini juga di usia yang sudah nggak muda lagi, tapi kok belum ada pendamping hidupnya. Kayaknya pas, dan ini membuat baper. Mungkin orang-orang juga yang nggak nikah-nikah sampai sekarang. Contohnya nih kalian semua nih, kebanyakan nonton YouTube sih, jadi nggak nikah. Tapi kalau kalian nonton dengan benar, kalian harusnya tahu kalian akan melangkah kemana. Yang belum tahu silahkan hubungi nomor di bawah ini untuk tahu kenapa sampai setua ini kok kalian nggak ketemu jodoh. Ayo, ini nomornya. Dan meskipun nih banyak netizen yang bilang alah ini kayaknya settingan lah, konten lah, ini cuma cari duit, dan ya akhirnya akhirnya orang-orang dan mereka semua ini sepertinya menganggap atau meremehkan antara mereka ini nggak akan mungkin jadian karena hanya konten. Kalau menurut saya ini jenis ta'aruf zaman sekarang, dan inilah yang terjadi dan terbukti pada semua orang. Semuanya tuh Listi sama Rizky Bilar juga awalnya konten di acaranya Mas Tukul, tapi akhirnya mereka jadian. Nah ini kalau menurut saya sih, ini sangat-sangat mungkin loh. Dan kalau di awal seperti ini, saya pikir ini memiliki satu kans yang sangat besar. Yuk kita akan lihat kartu berikutnya. Tapi yang pasti, di sini kita sudah tahu bahwa ya karena ini konten, kalaupun nggak jadi, ya nggak ada yang rugi dong. Dan melihat ini, kayaknya ini akan diulang lagi, dan akan menjadikan satu hal yang luar biasa di kedepan nanti. Dan kalau kita lihat, ya namanya juga pasangan itu kan harus saling melengkapi. Misterinya pasangan itu kadang nyari orang yang sama, terus kemudian cocok. Tapi ada juga yang kayak mereka ini. Marisha Icha orangnya menggebu-gebu, orangnya ceplos-ceplos, ceria dan apa adanya. Franz ini tuh kalem, lembut, maunya di belakang layar. Tapi malah karena saling melengkapi ini, maka netizen banyak baper dan pengen mereka ini bersama. Walaupun ini yang terjadi, mereka pun saat ini merasa bahwa mereka mengikuti kok.
netizen ini mau kemana, mereka akan coba untuk buat konten. Tapi sambil berjalan kontennya, karena mereka ini usianya terpautnya cuma 1 tahun, sangat mungkin mereka ini akan baper juga, bucin juga, dan akhirnya memiliki hubungan. Dan yang kelima nih, kalau menurut saya, mereka semua ini memiliki kecocokan sebagai, ya kalau orang biasanya kan gini loh. Kenapa kok ada satu orang pacaran dengan satu orang yang lainnya, terus kemudian putus, terus mereka ketemu lagi 10 tahun kemudian, tapi nyambung. Terus mereka bertanya-tanya, kenapa dulu putus? Karena apa? Waktu dan suasananya itu tidak mendukung. Nah kali ini waktu dan suasananya itu mendukung, karena dua-duanya sama-sama pengusaha, pernah jatuh bangun dalam bisnisnya. Walaupun Marissa Ica pernah gagal dalam rumah tangga, tapi Frans di sini, ini seseorang yang juga tahu hal seperti ini, dan kayaknya harusnya bisa ya, karena Marissa Ica juga kenal dekat dengan keluarga besar Frans, dan kedekatan inilah yang rupanya dimanfaatkan untuk mereka membuat konten. Dan saya yakin ini pasti karena permintaan para netizen. Tapi kalau ternyata ini bablas jadi yang beneran, ya kenapa enggak? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Dan di samping juga karena sama-sama pengusaha, maka memiliki kekuatan untuk bisa saling tahu. Jadi nggak terus karena satu pengusaha terus sibuk, akhirnya kayak misalkan waktunya harus selalu sekian jam, atau membagi kerja antara pekerjaan sama keluarga berapa lama. Karena pengusaha jadi lebih fleksibel, dan karena sama-sama tahu fleksibelnya, akhirnya mereka bisa menyesuaikan. Dan lagi ditambah bahwa Marissa Ica di sini juga perlu seseorang di mana saat dia merasa perlu untuk pendukung atau seseorang yang akan bisa menerima. Nah, anaknya Aurel ini kan juga sudah mulai tumbuh besar di usianya yang dia saat ini 27 tahun, yang juga sudah dibilang nggak muda lagi. Kalau ini disandingkan dengan Frans, kayaknya akan cocok. Lagi pula Frans ini punya satu pengalaman membesarkan adik-adiknya dan membantu Pak Faisal dan Bu Dewi untuk membantu mengelola yang sampai sekarang kayaknya dia ini jadi owner dari Vanessa Wear itu. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa, yang cocok, banyak kebetulan. Nah kenapa ini harus cuma berakhir sebagai settingan kalau bisa jadi beneran? Berhijab, taat beragama, sopan, ini kayaknya kan kalau kita bilang 8 of Wands ini menunjukkan kalau kita kayak jalan terus banyak perempatan, itu kayak lampunya hijau semua. Jadi kayak udah lancar aja seperti itu. Itu artinya apa? Restu Pak Faisal, restu Bu Dewi, adik-adiknya, apalagi restu netizen, ini pasti akan langsung berhamburan dan berdatangan. Dan mengingat ini yang doain gak cuma keluarganya, tapi seluruh Indonesia. Dan kalau ini terjadi, saya yakin ini punya satu kesempatan besar sekali untuk mereka ini bersama. Gimana menurut kalian? Ya walaupun ya ini gak segampang cuman ke Marissa Ica saja, tetap harus nanya ke Aurel. Tapi kalau dilihat antara Aurel, apalagi Aurel dan Gala, ini kedekatannya itu juga sangat baik. Kalau menurut saya sih akan happy, karena ini adalah satu hal yang luar biasa kalau langsung bisa dapat papa dan dapat saudara sepupu seperti Gala. Ini adalah satu yang akan memperkuat semua yang akan saya lihat, dan mereka ini sangat mungkin berjodoh dan memiliki pernikahan di kedepannya nanti. Serta mengingat kalau Marissa Ica ini adalah penggagas dari rumah Gala. Dan lagi pula Bu Dewi dan Pak Faisal yang semakin hari bertambah tua ini juga harus memikirkan Gala ini juga harus diurus oleh seseorang. Nah kayaknya ini pas banget kalau seandainya Marissa Ica ini akan mendampingi Fadli membantu mengurus Gala. Karena Gala ini adalah kartu kunci. Siapapun yang dekat dengan anaknya itu harus lewat uji kedekatan dulu dengan Gala Sky Andriansyah. Dan semuanya ini lolos. Ada, kita mulai dari paling bawah nih, paling udek nih. Ini ada Torik Halilintar yang juga sampai ada lagunya. Gala menyanyikan lagu walaupun ini bikinan orang lain ya. Terus kemudian ada BK, pasangan dari Fadli yang ini juga dekat dengan Gala. Nah sehingga Frans ini siapapun pasangannya harus bisa menerima Gala dan bisa mengutamakan Gala. Dan karena Gala ini adalah seorang yatim piatu, maka ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Dan kayaknya itu tadi yang saya bilang, lampu hijau semua, ini tinggal menunggu waktu saja sih. Sehingga kalau bukan karena mereka ini mungkin kedekatannya lebih karena saudara, kayaknya mereka ini mendingan udah bareng aja lah ya. Dan untuk itu kita akan tahu bahwa netizen ini adalah penentu semuanya. Lesti dan Rizky Bilar itu satu hal yang kalau saya bilang nggak mungkin akan bisa ketemu nikah, karena mereka berdua ini dari lain ladang lain belalang, benar-benar berbeda banget gitu loh. Satu artis sinetron yang
pacarannya sama cewek-cewek yang kalau nggak keturunan bule, tinggi semampai, berkulit cerah dan sebagainya. Nah Lesti biasanya jodohnya ya kalau penyanyi dangdut lagi seperti itu. Dan kalau penyanyi dangdut jebolan dari pencarian bakat ya akan ketemunya itu kadang jarang ketemu sama orang sinetron ini tadi. Nah sama juga dengan Atta dan Aurel. Kalau kita lihat Atta biasanya ketemu dengan wanita seperti apa, Aurel juga ya kita kan nggak menyangka kalau mereka akhirnya bareng. Atau misalkan Ria Ricis dan juga Teguh Ryan. Ria Ricis yang sebagai selebgram, Teguh Ryan ini tiktokers yang juga baru menanjak, tapi orang nggak pernah tahu kalau mereka akhirnya ini berjodoh. Padahal Ria Ricis sudah melalui diduga-duga dan dipasang-pasangkan dengan banyak pria. Nah, tapi semua ini memegang peranan penting itu adalah netizen. Kalau netizen merestui, mereka akan bisa bersama. Bagaimana menurut kalian semua, netizen yang terhormat? Waktu dan tempat dipersilahkan, menurut pendapat kalian, apakah mereka ini cocok? Ataukah ini harus hanya berakhir sebagai konten settingan belaka? Yuk kita akan doakan, tapi kalau saya nggak tahu kalian akan seperti apa, tapi seperti kata Mas Anang, kalau aku sih yes. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Thank you.